Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita membahas mengenai masalah surat undangan konseling yang terutama berhubungan dengan DTP PPH 21 atau DTP PPH final UMKM ya teman-teman. Nah, by the way, disclaimer dulu teman-teman ya, disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung aja lu komentarkan ya di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama mengenai apa itu surat undangan konseling. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai banyak ya, mungkin 2 bulan terakhir sudah mulai ada banyak surat yang namanya surat konseling gitu. Selama ini kan kita tahunya kan surat SP2DK gitu ya. Selama ini kita tahunya surat SP2DK atau SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan gitu. Tetapi kok bisa ada satu surat yang namanya surat konseling, surat undangan konseling. Nah, apa itu surat undangan konseling? Sepemahaman gua teman-teman nggak jelas nih dasar hukumnya apa. Tidak jelas apa dasar hukum surat itu diterbitkan. Jadi seharusnya gini loh, seharusnya yang namanya pejabat negara itu ya keluarin sebuah surat, dia mesti jelaskan bahwa surat ini kami terbitkan berdasarkan PMK berapa, undang-undang berapa, pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa ini gitu. Jadi jadi tidak ada masalah antara wajib pajak dengan petugas pajak gitu loh. Sehingga wajib pajak tidak teredukasi, si WP itu teredukasi bahwa memang ini adalah proses dari kerja KPP loh. Kami ini bikin surat ini berdasarkan undang-undang ini loh, berdasarkan PMK ini loh. Bukan sembarangan asal pengen minta klarifikasi terus panggil, bukan asal minta konseling terus orang mesti datang konseling gitu loh. Jadi sehingga eh, WP ini jadi teredukasi. Kalau WP jadi teredukasi, WP paham, maka WP jadi tidak merasa kalau wah ini gua lagi mau di konseling, gua lagi mau dicari-cari kesalahan ini, gitu loh. Bukannya mau cari solusi, tapi mau cari kesalahan gua gitu. Ini persepsi di kepala WP gitu teman-teman ya. Nah, supaya persepsi ini tidak muncul, maka seharusnya surat itu tuh dijelaskan bahwa ini tuh berdasarkan undang-undang apa surat ini keluar gitu loh. Nah, tetapi karena nggak ada penjelasan seperti itu, atau mungkin ada ya, atau ada nggak tahu. Coba teman-teman di komentar aja kalau memang ada dasar hukumnya mengenai surat konseling ini, gitu. Nah, akhirnya pun si AR pun nggak tulis di dalam surat undangan itu bahwa ini berdasarkan peraturan mana gitu. Akibatnya apa? Si WP akan cenderung defensif. Si WP ini, si wajib pajak ini kan deg-degan juga ya kalau terima surat gitu ya. Udah deg-degan, surat itu nggak menjelaskan dasar aturannya apa, terbit surat itu. Udah gitu ini bukan SP2DK, bukan surat permintaan klarifikasi atas data gitu. Sehingga mereka jadi defensif, sehingga jadi nggak mau terbuka gitu. Sehingga muncul ketakutan yang berlebihan. Jadi banyak sekali wajib pajak di Indonesia ini masih mengalami ketakutan yang berlebihan ketika dapat surat dari petugas pajak. Ya salah satunya itu, salah satunya karena kurangnya penjelasan, kurangnya edukasi mengenai proses-proses dalam penanganan masalah pajak gitu loh. Nah, ditambah lagi dengan faktanya ya, ditambah lagi dengan faktanya kalau memang ternyata dalam konseling itu justru terjadi upaya untuk menggali-gali informasi untuk mencari-cari kesalahan si wajib pajak. Ya makin celaka lagi gitu loh. Udah persepsinya salah dan terbukti terjadi gitu, lebih parah lagi gitu teman-temannya. Oke, sekarang kita mesti mau bahas dulu kenapa yang terbit surat undangan konseling. Kenapa bukan SP2DK? Kenapa bukan SP2DK? SP2DK kan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi ada data nih, tolong dong WP jelaskan. Itu maksud dari sebuah SP2DK gitu. Nah, kenapa konseling ini muncul dan tidak SP2DK? Ini feeling gue teman-teman ya. Ini dugaan gue saja. Gue tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi dugaan gue supaya ada upaya dari AR atau dari pejabat pajak supaya ini tidak muncul di sistem gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak repot di closing gitu loh. Jadi gini guys, yang namanya surat SP2DK itu adalah sebuah produk di dalam undang-undang kan. SP2 kan jelas kan? SP2DK itu jelas ada undang-undangnya. SP2DK itu ketika sudah terbit, maka dia harus proses gitu. Dia harus proses dalam 14 hari si WP harus kasih jawaban. Kalau nggak kasih jawaban, dia mesti proaktif ngejarin si WP. Kemudian hasil dari WP itu bisa berupa tertulis, bisa berupa pertemuan, dan mesti tuangkan dalam berita acara. Berita acara itu mesti jelas. Ini bagaimana konklusi atau closing dari SP2DK ini. Udah gitu dia mesti closing ke atasan dia. Dia mesti closing ke atasan, atasannya mesti closing ke kantor ke kepala kantor lagi. Jadi ada proses-proses yang rumit, yang panjang ini, birokrasi yang ribet ini yang mesti dijalankan oleh AR ketika sudah terbit SP2DK.
gitu. Belum lagi nanti proses SP2DK ini akan diaudit oleh BPK dan KPK. Makin jadi masalah lagi gitu teman-teman ya. Jadi sebuah SP2DK setelah sudah terbit akan jadi panjang ini urusannya gitu. Urusan si AR jadi ribet, eh, si WP juga ribet, kemudian pertanggungjawaban dia terhadap BPK dan KPK juga akan jadi ribet. Belum lagi nanti kalau ada temuan SP2DK ini diselesaikan dengan cara yang salah dan sebagainya. Jadi gua rasa ya ini dugaan gua ya, AR menghindari masalah ini gitu loh. Jadi AR menghindari urusan birokrasi yang panjang lebar ini, ya kalau bisa kita bereskan di konseling aja gitu loh. Kalau bisa kita bereskan di konseling, nggak usah ada SP2DK, langsung dibereskan gitu. Jadi menurut gua sebenarnya ini bagus teman-teman ya. Ini adalah upaya yang bagus dari pajak gitu ya, supaya daripada lu terbit SP2DK, lu mesti repot, sudah muncul timeline kan. Kalau SP2DK sudah terbit, sudah ada muncul timeline, nanti si AR juga repot, si WP juga repot, dan nanti mengenai mengenai BA-nya, kemudian pertemuan, di audit dan sebagainya, jadi malah repot semua gitu. Nah, dan apalagi pertanggungjawabannya kepada BPK dan sebagainya yang aneh-aneh aja tuh BPK ya, setahu gua ya, gitu. Jadi menurut gua ini oke-oke aja teman-teman, cuman ya sayang sekali konseling ini sepertinya tidak ada dalam undang-undang gitu. Sehingga bagi AR yang bagus, yang orangnya baik dan berintegritas, ini bagus sekali. Tetapi bagi AR yang tidak berintegritas, yang oknum gitu, justru ini bisa jadi celah untuk potensi, contohnya ada pemerasan terselubung gitu dan atau ada indikasi pemerasan atau intimidasi dan sebagainya mungkin terjadi dalam sesi konseling. Kenapa? Karena tidak tercatat di dalam sistem SP2DK gitu. Tetapi bagi ARR yang bagus, yang berintegritas, justru ini bagus sekali. Daripada kita ribet, sama-sama ribet, mending kita closing, kita selesaikan sekarang di konseling. Gitu loh ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi cerita beberapa orang juga AR cuma chatting, minta data yang aneh-aneh macam-macam, kemudian minta konseling, minta datang dan sebagainya. Nah, ini menurut gua ini error teman-teman ya. Ini sudah jelas. Kalau ada chatting secara pribadi, ini pendekatan personal yang menurut gua tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat pajak ya. Karena kan dia ini pejabat, kita ini warga negara. Pejabat itu punya kekuasaan, ya kan? Dia punya kekuasaan, dia pegang data. Dan kita wajib pajak ini hanyalah pengusaha biasa gitu kan. Sehingga kalau bisa sebisa mungkin dihindarilah urusan-urusan informal. Itu maksud gua teman-teman ya. Kalau bisa formal saja gitu, formal tertulis saja. Jadi kalau gua sih kalau ada upaya pendekatan personal dari AR kepada WP langsung gua tolak, gua akan bilang Pak, mohon maaf nih Pak AR, langsung saja bikin surat saja gitu. Tertulis sehingga jelas nih Bapak ini mau mintanya data apa, Bapak ini mempermasalahkannya apa, tertulis di dalam surat dan kita sama-sama bisa bertanggung jawabkan gitu. Apalagi kalau ini berhubungan dengan kuasa. Kalau kuasa kayak gue ini kan, gue mesti bertanggung jawab pada si pemberi kuasa dong. Nggak bisa nih ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi kalau bisa ada suratnya tertulis sehingga semua informasi ini tercatat di dalam informasi yang tertulis. Gitu sih ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada chatting dari AR, langsung aja deh minta surat tertulis aja. Gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi topik hari ini adalah masalah DTP tahun 2021. Nah, ini sudah beberapa klien gue yang kena dan sekarang sudah mulai rame teman-teman dan gue rasa mungkin dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini bakal rame banget nih. Eh, ini salah satu poin yang mungkin akan terjadi pada teman-teman semua ya, pada Anda juga ya, dalam surat konseling. Jadi kalau lu dapat surat konseling, kemungkinan besar ini salah satu poin yang akan dibahas gitu. Gue udah sering mengalami ini, mungkin 2 bulan terakhir udah beberapa klien kena gitu. Nah, jadi kita ingat teman-teman, kita ingat lagi reminder tahun 2020 itu ada COVID ya. COVID 2020 terjadi sehingga banyak bisnis tuh drop gitu. Waktu bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret 2020 tuh semua bisnis drop. Gue masih ingat waktu itu heboh se-Indonesia waktu itu ya. Kasus pertama COVID tuh di Indonesia di mana tuh di Depok atau di mana gitu. Jadi langsung langsung drop tuh. Dalam waktu 1 bulan ke depan tuh langsung drop dan langsung menyebar kemana-mana gitu ya. Nah, sehingga negara memberikan insentif gitu teman-teman. 2019 ya betul ya, 2020. Negara kasih insentif gitu. Negara kasih insentif yang namanya DTP, artinya pajak ditanggung pemerintah. Oke, ini adalah insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi virus corona disease 2019. Nah, jadi apa itu DTP? DTP itu sesimpelnya adalah gini, seharusnya lu bayar pajak segini, tapi lu nggak usah bayar. Lu simpan buat keuangan lu, buat keluarga lu, tetapi uang ini dibayarkan oleh negara.
Itu simpel aja teman-teman ya. Jadi bukannya pajak itu didiskon ya, bukan. Bukan pajak itu didiskon kemudian nggak usah bayar, bukan. Pajak itu dibayarkan oleh pemerintah gitu. Pemerintah tuh bantuin lu untuk bayarin pajak kepada pemerintah juga gitu ya, gitu. Jadi tidak ada istilah orang diskon pajak, bukan. Ini bukan diskon pajak, tetapi ini dibantu oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Jadi uangnya tetap lu ambil, tetapi pemerintah bantuin, kasih lu duit untuk bayar pajak. Gitu ceritanya. Apa aja itu isinya? Ada PPh satu bagi karyawan yang gajinya kalau nggak salah di bawah 200 juta ya, kalau nggak salah. Kemudian PPh dua impor, PPh lima juga ada waktu itu DTP PPh lima dikurangkan 50% kalau nggak salah ya. Tetapi pengurangan PPh lima itu bukan berarti diskon, nanti tetap akan dihitung di SPT tahunan. Nah, kalau PPh final 0,5% itu bagi UMKM. Jadi UMKM yang mestinya bayar 0,5% dari omset, nah itu nggak usah bayar, tetapi bikin laporan realisasi DTP namanya, laporan realisasi omset gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal bikin laporan DTP, masih ingat waktu itu ya? Waktu itu tahun 2020, 2021, teman-teman tinggal bikin satu Excel, bikin laporan DTP, kemudian disubmit di dalam sistem, kemudian akan ada laporan, ada bukti lapor realisasi DTP. Nah, sayang sekali laporan ini tuh terlalu sederhana di dalam sistem sehingga kita nggak bisa pembetulan, kemudian kita tidak bisa melihat yang dulu sudah gue laporkan tuh apa isinya, nggak bisa kelihatan. Hanya sistem pajak yang bisa kelihatan dan akhirnya muncul banyak masalah di situ. Itu teman-teman ya. Di laporan realisasi DTP inilah sumber masalah utamanya. Dan gue rasa ini DJP perlu memperbaiki diri juga ya. Ini kesalahan WP dan kesalahan DJP juga, tetapi menurut gua mostly kesalahan DJP gitu. Karena ini masalah sistem yang seharusnya sangat mudah sekali diperbaiki, tetapi karena mungkin dibuatnya waktu itu agak amburadul, terlalu terburu-buru sehingga banyak masalah muncul dari sini. Nah, kita ingat ada 3 PMK kalau nggak salah teman-teman ya. Ada 3 PMK atau peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan DTP ini. Yang pertama adalah PMK 44 ya. PMK 44 tahun 2020. Nah, coba gua sharing screen deh ya. Gua share screen buat teman-teman supaya lihat juga. Nah, PMK 2020 itu namanya PMK 44. Waktu itu DTP-nya berlaku mulai bulan Juli sampai Desember 2020. Yang gue tangkap, seingat gue teman-teman ya, seingat gue seperti itu. PMK 44 2020 untuk DTP bulan Juli sampai Desember 2020. Jadi Juli Desember itu PP 21, 22, 25, kemudian PPh final itu bisa gratis. Maksudnya itu ditanggung oleh pemerintah dan lu mesti bikin laporan yang namanya laporan DTP, laporan realisasi omset atau realisasi DTP gitu deh. Tahun 2021 ada 2 PMK, karena kan dia berlaku 6 bulan gitu. Ya siapa tahu COVID sudah selesai kan. Kalau COVID selesai berarti nggak usah lagi gitu DTP-nya. Jadi ada PMK 9 kalau nggak salah tahun 2021 untuk masa Januari sampai Juni tahun 2021 DTP-nya. Kemudian PMK 82 untuk DTP Juni sampai Desember. Nah, apa bedanya DTP 2020 dan 2021? Nah, ini nih yang jadi sumber masalah nih. 2020 apakah KLU itu harus qualified UMKM PP 23 tahun 2018. Jadi ada orang pribadi, terutama orang pribadi ya, ada orang pribadi yang KLU-nya itu masih nyangkut karyawan swasta, sedangkan dia sudah berusaha menjadi pengusaha UMKM. Sehingga KLU-nya belum diupdate, tetapi dia sudah jadi pengusaha UMKM. Nah, kalau nggak ada DTP, lu nggak usah ubah KLU. Lu tidak perlu ubah KLU, tanpa ada DTP, lu tidak usah ubah KLU, lu tinggal langsung bayar 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018, ya kan? Karena di dalam PP 23 tahun 2018 tidak ada kewajiban KLU harus diganti, nggak ada kewajiban itu. Yang penting lu memenuhi syarat. Yang penting lu qualified memenuhi syarat untuk UMKM, maka lu bisa bayar 0,5%. Nah, sejak adanya DTP ini tahun 2020, KLU itu harus diupdate. Kenapa? Karena kalau lu KLU-nya pegawai swasta, secara sistem di pajak itu, lu bukanlah pengusaha UMKM, gitu. Kok lu bisa memanfaatkan DTP? Nah, nanti ini kan jadi temuan ketika si AR itu diaudit oleh BPK. Nah, ini yang gue tangkap ya, teman-teman. Gue tidak tahu persisnya di dalam KPP apa yang terjadi, tetapi ini yang gue tangkap. KLU bakal jadi masalah. Cuman waktu itu, tahun 2020 itu, AR itu aktif. AR itu sangat aktif, telepon-teleponin WP, ubah KLU-nya ya kalau lu mau ganti DTP. Kalau lu mau memanfaatkan DTP. Waktu itu aktif. Nah, tahun 2021 yang PMK 9, PMK 82 yang gue pahami tidak ada kewajiban itu lagi. Tidak ada kewajiban lagi untuk mengubah KLU supaya bisa qualified DTP. Itu yang gue pahami.
Kemudian harus buat e-billing. Nah, ini birokrasi sampah nih teman-teman ya. Birokrasi sampah banget menurut gua. Buat apa sih e-billing dibikin? E-billing harus dibikin ketika lu mau DTP. Kan lucu ya. Ketika lu mau DTP, lu mesti bikin e-billingnya dan di e-billing itu mesti ditulis tuh PMK 44 tahun 2020 gitu. Kalau lu tidak bikin e-billing, maka DTP-nya gagal. Kan lucu ya. Dan e-billing itu nomor NTPN-nya harus lu tuliskan di dalam Excel-nya gitu. Mesti lu tuliskan supaya lu bisa upload. Nah, jadi ini birokrasi sampah banget nih. Gara-gara ini orang bisa gagal DTP. Nah, tetapi gue bisa pahami lah. Kita kita mesti paham juga pemerintah teman-teman ya. Kenapa lu mesti bikin e-billing? Karena pemerintah kan DTP. Pemerintah tuh menanggung PPh lu. Bukannya lu gratis ya PPh-nya ya, tetapi pemerintah membantu menanggung. Ketika pemerintah menanggung DTP lu, pemerintah harus bayar dong. Ketika pemerintah membayar, kan harus berdasarkan e-billing. Ya dong, kan mau bayar pajak mesti ada e-billing. Oleh karena itu, lu wajib bikin e-billing. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kita mesti paham juga lah, ada birokrasi yang mesti terjadi. Cuman itu birokrasi sampah, bener. Nah, ini 2020. Waktu 2021, nggak perlu lagi. Waktu 2021, yang gue pahami ya, di PMK 9, PMK 82, tidak ada kewajiban bikin e-billing. Nah, ini sudah mulai betul ya, sudah mulai benar nih. Jadi ngapain sih bikin e-billing gitu-gituan? Nggak perlu gitu. Udah dibikin, cuma diinput doang nggak dibayar kan nggak ada guna sebenarnya tinggal negara aja langsung dibikin by system aja gitu kan. Nah, jadi 2020 ke 2021 tuh ada perbedaannya di mana 2021 itu sudah tidak ada kewajiban e-billing dan tidak ada kewajiban mengenai KLU. Nah, itu yang gue pahami mengenai PMK ini teman-teman ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah banyak orang waktu itu ya yang konsultan aja banyak yang salah, apalagi yang nggak pakai konsultan ya. Banyak orang yang lapor DTP tetapi KLU-nya belum diupdate gitu loh. Waktu itu kan update KLU belum bisa online ya. Waktu 2020 tuh saya ingat gua update KLU belum bisa online. Lu mesti kirim surat ke KPP, bikin surat, kemudian lu datang ke KPP untuk mengajukan perubahan KLU gitu. Waktu itu susah sekali, masih sulit ya. Nggak segampang sekarang. Sekarang kan lu tinggal ubah KLU langsung dari sistem beres. Gitu. Nah, jadi banyak orang lapor DTP itu KLU-nya belum update, masih KLU pegawai swasta. Ketika dia pertama kali bikin NPWP kan pegawai swasta kemungkinan gitu ya. Nah, sehingga banyak orang eh, tanpa sengaja dia nggak ngerti juga, sehingga KLU nggak diupdate. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa DTP tidak eligible. Tidak eligible, artinya tidak qualified DTP-nya. Gitu. Cuman waktu itu seingat gua 2020 itu AR-AR tuh pada rajin tuh suruhin WP untuk ganti KLU supaya lu bisa qualified DTP. Nah, ini benar, tindakan AR ini benar gitu. Nah, cuman yang 2021 setahu gua tidak ada perintah untuk mengubah KLU atau mengupdate KLU, tetapi yang 2021 pun menjadi tidak eligible. Menjadi tidak eligible gara-gara KLU. Nah, nanti gua akan bahas di bagian bawah ya. Kemudian banyak orang juga ya yang buat DTP tapi tidak bikin e-billing. Banyak orang karena nggak gitu paham gitu kan. Yang konsultan aja banyak yang salah, apalagi yang nggak pakai konsultan gitu. Nah, jadi banyak orang bikin DTP, lapor DTP tidak ada e-billingnya atau dia salah waktu ngisi Excel. Atau waktu dia ngisi e-billing tapi nggak tulis PMK-nya berapa di situ, itu jadi salah juga. Atau dia sudah bikin e-billing, sudah betul, tetapi nomor e-billingnya dia salah tulis ketika dia lapor di Excel. Itu juga jadi masalah, gitu. Nah, jadi itu juga jadi masalah, masalah e-billing ketika dia lapor akan menyebabkan DTP menjadi tidak eligible, menjadi tidak boleh didapatkan DTP-nya. Nah, oke. Sekarang kita mau bahas mengenai subsidi pemerintah versus BPK versus KPK ya. Kenapa ini bakal jadi masalah? Gitu teman-teman. Yang pertama adalah kita mesti paham dulu, ini tuh berhubung dengan subsidi pemerintah ya. Subsidi pemerintah itu menggunakan APBN ya. Kalau menggunakan APBN, maka ini akan menjadi pantauan audit dari BPK dan KPK. Ya dong. Nah, gara-gara ini menjadi pantauan dari BPK dan KPK, maka seluruh proses untuk subsidi ini harus benar dan tepat, gitu. Nggak boleh salah. Itulah aturan dalam negara hukum, gitu ya. Nah, jika ditemukan ada beberapa masalah, jika BPK menemukan beberapa masalah, contohnya KLU-nya pegawai swasta, ini 2020 ya, KLU-nya pegawai swasta, tetapi kok dia bisa mengajukan DTP? Lah, gimana ceritanya karyawan swasta mengajukan DTP untuk PPh yang UMKM 0,5% ini ya. Ini bukan ngomong PPh 21 ya, tapi ngomong PPh UMKM. Nah, jadi KLU-nya pegawai swasta. Berarti kan di mata pajak, lu ini pegawai swasta.
Tetapi kok lu bisa memanfaatkan DTP yang 0,5% UMKM? Nah, itu di mata auditor itu bakal jadi masalah. Nah, sehingga kasus ini menjadi terbuka, menjadi open, si AR yang direport, si AR yang mesti konfirmasi kepada si wajib pajak. Nah, kemudian tidak buat e-billing, ini 2020 ya, tidak buat e-billing. Di PMK itu ditulis lu mesti buat e-billing, e-billing itu mesti lu taruh di dalam Excel, kemudian lu submit gitu nomor nomor NTPN-nya. Nah, jadi bukan nomor NTPN ya, nomor ID billing. Nah, gara-gara orang tidak bikin e-billing, jadi not eligible, jadi tidak eligible, jadi tidak boleh menggunakan DTP gitu. Nah, jadi Excel-nya itu tidak lengkap terisi dengan benar. Waktu itu kan kita masih ingat tuh, DTP itu Excel-nya itu agak ribet dikit lah. Agak ribet, agak petunjuknya nggak jelas, cara ngisinya nggak jelas, kemudian siapa pemotong, siapa pemungut, siapa yang dipotong nggak jelas juga gitu, sehingga banyak orang salah bikin. Nah, sehingga Excel yang lu submit ke dalam sistem itu menjadi salah tanpa lu pahami, tanpa lu ketahui. Sistem pun tidak bilang lu salah gitu. Sistem pun tidak mengatakan lu salah dan sehingga lu menjadi not eligible tanpa lu ketahui. Bahkan si AR juga nggak paham. Si AR pun baru ini baru tahu masalah ini gitu loh teman-teman. Nah, sekarang gara-gara ini berhubungan dengan subsidi pemerintah, maka si AR atau si KPP menjadi wajib memenuhi legal formal itu teman-teman ya. Ini negara hukum teman-teman ya. Kita ini di Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, semua proses harus ikuti hukum. Di dalam hukum Indonesia, hukum positifnya adalah legal formal nomor satu. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu AR yang jadi repot. AR mesti konfirmasi ke sana, ke sini. Gue udah sering deh dikonfirmasi oleh AR gara-gara sehubungan dengan DTP ini. Dia mesti telepon si WP atau si WA si WP gitu. Untuk sesuatu yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu, teman-teman. 2020, sekarang baru jadi kasus 2023 gitu. Untuk sesuatu yang sudah 2 tahun yang lalu terjadinya gitu. Dan nilai juga nggak besar kok sebenarnya. Nilai juga nggak besar, tetapi effort-nya itu loh, effort yang mesti dikeluarkan oleh si AR itu luar biasa capek, ribet banget gitu. Lagi pula DTP ini kan sudah terjadi tuh, sudah terjadi. Artinya apa? Artinya negara sudah memberikan subsidi gitu loh. Sama seperti lu kasih subsidi bensin gitu, sudah keluar bensinnya gitu loh. Jadi DTP ini sudah terjadi, negara sudah memberikan DTP gitu. Jadi menurut gua akan sulit sekali kalau ini mau dipermasalahkan lagi sekarang gitu, 2 tahun kemudian. Jadi AR ini menjadi sangat disibukkan dengan kegiatan untuk mengkonfirmasi masalah legal formal ini terhadap laporan DTP ke wajib pajaknya gitu. Si WP aja sudah lupa gitu loh. Si WP aja sudah lupa apa yang terjadi waktu itu gitu. Nah, dan yang lebih masalah lagi si AR masih tega gitu. Si AR ini kan manusia biasa ya, punya hati juga. Dia tahu lah orang kena COVID terus DTP, tetapi dia harus tega untuk mengatakan kepada klien, sorry bro, sorry teman-teman ya, wajib pajak DTP Anda not eligible gitu, tidak bisa dilakukan sehingga lu harus bayar PPh 0,5%-nya, PPh UMKM-nya gitu. Jadi AR harus siap ribut dengan WP gitu. Ini kan bakal bentrok ini, pasti bentrok nih. Ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, si WP merasa tidak ada masalah, dia merasa dia sudah lapor dan sebagainya. Tiba-tiba 2023 dikatakan not eligible dan lu harus bayar DTP-nya. Jadi si AR juga jadi masalah, bakal ribut sama WP gitu. Jadi masalah DTP ini akan menyebabkan 2 masalah. Masalah pertama adalah AR akan jadi serba salah, si AR nih akan jadi serba salah, akan jadi ribet, akan bolak-balik cek data sana, cek data sini, konfirmasi ke WP gitu. Ujung-ujungnya suruh WP bayar. Karena kan di sistem sudah tertulis, not eligible. Gimana nih masalahnya sekarang nih? Bagaimana caranya untuk kasih tahu ke BPK ini harusnya eligible loh gitu, cuma masalah legal formal loh gitu. Sulit ya. Nah, WP pun jadi ribet. WP juga jadi ribet. Siapa yang mau teman-teman ya bayar DTP sudah dilapor. DTP sudah dilapor, gue sudah dapat bukti lapornya, ada tanda terimanya, tapi dianggap not eligible. Siapa yang mau bayar? Bakal ribut teman-teman, bakal ribut ini, gue rasa ya. Nah, jadi solusinya apa? Yang terakhir, solusinya nih ya. Jadi menurut gua pertama adalah kalau AR-nya rada-rada ya, kadang-kadang kan ada AR yang bagus, yang integritas, ada AR yang kurang berintegritas. Kalau lu ketemu AR yang kurang berintegritas, ya udah nasib lu ya. Teman-teman nggak usah temuin, nggak usah datangin, tetapi lu bikin surat resmi tertulis gitu. Bikin surat resmi tertulis, Bapak AR, tolong dijelaskan detailnya dalam surat tertulis gitu. Biar saya juga menjawab secara tertulis. Nah, kalau lu ketemu oknum yang nggak beres gitu ya. Tapi kalau oknumnya baik-baik, orang berintegritas, ya udah silakan temuin seperti biasa.
Oke, kemudian menurut saya teman-teman ya, dan Bapak Ibu di pemerintahan juga ya, kalau mendengar video ini, masalah DTP ini harus ditoleransi lah, ditoleransi oleh pemerintah maupun oleh BPK dan oleh KPK gitu. Kadang-kadang BPK juga yang bikin masalah ya. Dan jadi kalau bisa ditoleransi lah gitu. Kita lupakanlah semua masalah-masalah DTP ini. Kita closing aja gitu. Semua yang urusan-urusan COVID itu, zaman-zaman COVID itu campur aduk, berantakan, di mana-mana berantakan. Nggak cuma masalah DTP ya. Masalah vaksin berantakan, masalah rumah sakit berantakan. Pokoknya mengenai anggaran deh. Banyak sekali kekacauan di situ dan ada mungkin ada oknum, mungkin ada menteri yang bermasalah dan sebagainya. Udahlah, menurut gua itu sudah saatnya kita move on, kita lupakan, kita maju ke depan gitu loh. Kalau perlu dibuat perpu juga boleh. Kalau perlu pemerintah bikin perpu, presiden gitu ya, bikin perpu. Udah deh yang COVID udah nggak usah diproses lagi gitu loh. Karena kita ngomongin masa lalu yang udah lewat gitu loh. Dan ngabisin waktu, ngabisin tenaga, mending fokus ke depan gitu ya. Nah, sekarang menurut gua seharusnya DTP ini nggak masalah. Kenapa? Argumen gua seperti ini. Ada 4 argumen. Yang pertama, DTP itu ditanggung pemerintah ya, itu adalah insentif pajak yang memang menjadi hak semua warga negara. Itu menjadi hak, sudah ditegaskan di undang-undang gitu. Semua warga negara terdampak COVID. Nggak ada orang yang nggak terdampak COVID ya. Semua orang terdampak COVID satu negara ini. Jadi secara filosofinya sudah betul gitu loh Bapak Ibu di pemerintahan ataupun di PPK gitu ya. Secara filosofi itu sudah betul warga negara mungkin lagi susah, ini penyakit yang tiba-tiba muncul, semua seluruh dunia kena, dan kita kasih DTP, kita kasih insentif pajak. Ya sudah, gitu loh. Ya sudah, secara filosofi ini sudah kena, sudah tepat. Itu sudah betul dipakai oleh warga negara. Nah, oke. Kemudian, argumen yang kedua adalah ini tuh masalah legal formal, bukan material ya. Ini sudah jelas masalah legal formal gitu. Kalau masalah material sudah jelas, yang namanya warga negara itu boleh memanfaatkan DTP sudah jelas ya kalau legal formalnya. Tetapi material secara material maksudnya, tetapi legal formalnya ini ada masalah gitu. Nah, seharusnya kalau urusannya legal formal itu bisa pembetulan dong, ya kan? Seharusnya kalau urusannya legal formal, seharusnya itu boleh dikasih kesempatan untuk pembetulan SPT atau pembetulan DTP gitu loh, pembetulan laporan DTP. Nah, sayang sekali di sistem DJP online tidak bisa pembetulan DTP. Ini lucu. Nah, gue nggak ngerti deh kenapa alasannya, tetapi menurut gue itu sistem yang error ya. Seharusnya tinggal pembetulan aja gitu loh. Kalau memang ini masalah legal formal, tinggal pembetulan. Janganlah sampai DTP-nya gagal gitu. Nah, jadi harusnya bukan dibatalkan oleh negara DTP-nya, tetapi tinggal melakukan pembetulan SPT saja, atau pembetulan laporan, atau mensubmit laporan-laporan yang belum dibikin gitu loh. Nah, lagi pula, kalau DTP ini dibatalkan, kan anggaran sudah masuk. Anggaran APBN untuk DTP sudah masuk. Betul ya, teman-teman ya, sudah masuk dan sudah dibayarkan dalam rangka untuk DTP. Jadi anggaran sudah keluar gitu loh. Terus gimana alokasi anggaran itu kalau nanti lu paksakan WP untuk bayar? Jadi kalau WP mau dipaksa untuk bayar, bagaimana anggaran yang sudah teranggarkan ini, yang sudah keluar ini? Kan sudah keluar anggarannya ya, 2020-2021 gitu. Jadi campur aduk masalahnya kalau ini mau dibuka lagi jadi masalah. Nah, terus argumen gue yang ketiga adalah semua pihak ya teman-teman, pemerintah, si AR, si wajib pajak gitu ya, semuanya itu tidak ada kesengajaan dalam kasus ini dan tidak ada niat buruk dalam kasus ini gitu loh. Semua ini semata-mata masalah legal formal yang kesalahan di sana sini gitu, tetapi tidak ada kesengajaan. Semuanya punya niat yang baik gitu. Semuanya negara punya niat baik untuk DTP. Wajib pajak juga punya niat baik. Si AR juga punya niat baik. Nggak ada yang punya niat buruk dan tidak ada kesengajaan. Nggak ada orang yang sengaja lapor, sengaja gue salahin e-billingnya atau gue tidak mau bikin e-billing Nggak ada kesengajaan seperti itu. Gitu. Jadi seharusnya ini jadi pertimbangan bagi BPK atau auditor gitu, ya udahlah, ini hanya legal formal yang tidak bisa terhindarkan gara-gara sudah chaos waktu itu kan lagi rame gitu. Ya udahlah, ditoleransi saja. Menurut gue seharusnya seperti itu gitu loh. Tidak ada indikasi kesengajaan, nggak mungkin. Tidak ada indikasi juga penyelewengan dana pemerintah di sini nggak ada. Tidak akan ada AR atau petugas pajak yang ngumpulin orang terus kasih DTP, kasih DTP, kasih DTP, nggak ada manfaatnya buat si pribadi itu gitu loh. Jadi tidak akan mungkin ada kesengajaan niat buruk di sini nggak ada gitu. Itu alasan gue yang ketiga. Alasan gue yang keempat adalah kurangnya edukasi gitu.
kurangnya edukasi mengenai DTP ini. Waktu itu semua orang lagi sibuk dengan urusan COVID. Banyak yang mati loh guys, banyak yang mati gitu ya. Bahkan kantor pajak tutup kan. KPP itu tutup berapa lama gitu. Semua orang dilayani secara online waktu itu kan. Nah, jadi kurang edukasi. PMK ini terbit yang berapa puluh lembar gitu kan. Tetapi kurang edukasi teman-teman. Nah, AR juga banyak yang mati loh. AR juga banyak yang meninggal gara-gara COVID gitu loh. Sehingga AR kurang edukasi dan gue bisa maklumi. Kita sebagai wajib pajak bisa maklum lah ya di zaman-zaman COVID itu AR kurang edukasi wajar lah ya. Semua orang lagi sibuk dengan COVID gitu. Nah, jadi AR kurang mengedukasi, kita bisa maklum, si wajib pajak juga kurang teredukasi gitu loh. PMK itu terlalu panjang, lebar, dan kadang-kadang nggak detail, kadang-kadang nggak menjelaskan dengan cukup jelas mengenai tata cara untuk melaporkan, gitu loh. Nah, konsultan pajak aja banyak yang error, apalagi ya bukan konsultan pajak gitu ya. Nah, jadi akhirnya banyak orang, terutama yang nggak pakai konsultan pajak gitu ya, cuman yang penting lapor aja, yang penting lapor, dapat DTP, ya syukur, gue dikasih diskon, dikasih insentif, gak usah bayar pajak, ya syukur gitu. Dia lapor-lapor aja, tinggal klik-klik-klik, muncul laporannya, muncul bukti lapornya, sudah beres, dianggap selesai gitu. Nah, ada kurang legal formal, ya sudah gitu. Nggak tahu juga, WP juga nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi menurut gue sudah seharusnya negara ini move on lah dari urusan DTP-DTP seperti ini ya. Udah nggak pantas kita permasalahkan urusan DTP karena nanti urusan COVID lagi. eh, Nanti kalau wajib pajak kasih lihat saudara dia meninggal, repot juga nanti si AR kan bingung mau ngomong gimana gitu kan. Nah, jadi menurut gua kita mesti move on ya. Negara ini mesti sudah move on, kita fokus ke depannya. Kita fokus ke depan lah. Mengejar DTP ini bakal ribut sama WP dan nggak akan ada seberapa duit yang didapatkan menurut gua sih. Gitu. Nah, karena memang tidak ada jelas-jelas unsur kesengajaannya. Kecuali AR menemukan ada unsur kesengajaan. Nah, itu bolehlah diproses. Atau ada unsur niat buruk, penghindaran pajak di sini gitu. Yang pada dasarnya menurut gua di DTP itu tidak ada gitu ya, teman-teman. Nah, dan dalam kasus DTP ini, terutama lagi kita masih paham kurangnya edukasi dan tidak ada kesengajaan dari semua pihak. Ini akan menjadi poin yang sangat penting untuk kita bisa move on. Supaya kita nggak ribut sama DTP ini. Panjang urusan nanti nih. Oke? Nah, terus menurut gua, kenapa tidak ada niat buruk atau tidak sengaja ini dapat dimaklumi? Oke, kita contoh deh ya. Kita ambil contoh. Waktu penanganan COVID 2019 dulu, itu pemerintah tuh banyak sekali melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan hanya semata-mata untuk warga negaranya, gitu ya. Yang mana kebijakan itu tidak sesuai dengan aturan hukum, ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Contoh nih ya, yang gue tangkap ya, mungkin ini salah satunya atau mungkin bukan juga, penggunaan anggaran untuk rumah sakit, penggunaan anggaran negara untuk obat COVID, untuk peralatan kesehatan, untuk subsidi vaksin dan sebagainya. Termasuk subsidi DTP ini, semua ini kan hal yang baru, hal yang belum pernah ada di anggaran APBN sebelumnya, tapi di tahun itu dianggarkan semua gitu. Dan terbitlah aturan-aturan mengenai anggaran-anggaran itu. Semua itu melangkahi aturan semua, menyalahi aturan semua, tetapi itulah yang terjadi. Dan di seluruh dunia begitu, teman-teman ya. Nah, jadi pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya yang semaksimal mungkin untuk menangani COVID ini dengan membuat undang-undang atau peraturan yang memang melanggar aturan yang lain, terutama mengenai anggaran. Tapi ya kita harus maklum, teman-teman. Terutama BPK ya, terutama BPK dan KPK ya harusnya maklum lah dengan hal seperti ini gitu. Kalau memang terjadi korupsi ya udahlah kita proses korupsinya. Tetapi kalau sifatnya legal formal, kalau sifatnya untuk masyarakat tetapi ada kekhilafan di sana sini mengenai legal formalnya, formulirnya, dokumennya, ya mestinya bisa dimaklumi lah. Karena ini sehubungan dengan COVID yang sudah terlalu chaos waktu itu ya, gitu. Jadi pastilah ada satu, dua, tiga atau kesalahan legal formal yang terjadi dan waktu itu kan lagi chaos, lagi rame. Menurut gua seharusnya si auditor ini bisa memaklumi lah. Menurut gua gitu sih, gitu. Oke. Nah, terus apakah lantas gara-gara legal formal ini WP yang sudah dapat DTP, sudah dapat bukti lapornya, menjadi not eligible? 2 tahun kemudian, teman-teman. Sekarang 2023 baru ketahuan not eligible, baru dikasih tahu gitu. Feeling gua si AR juga sama baru tahu. Si AR pun baru tahu bahwa dia not eligible sekarang ketika di sistem keluar nih not eligible gitu. Si AR pun waktu itu nggak tahu. Waktu zaman 2021 2020 juga nggak tahu bahwa dia not eligible gitu. Jadi menurut gua hal seperti ini justru akan merusak tingkat kepatuhan WP secara jangka panjang gitu teman-teman loh. Gitu. Karena
selama ini WP itu berpikir baik-baik saja. Dia sudah lapor, sudah dapat bukti lapornya, sudah oke gitu. Tapi tiba-tiba 2 tahun kemudian muncul muncul berita informasi ini not eligible gitu loh. Si AR pun nggak tega sebenarnya, tetapi terpaksa karena sistemnya ngomong begitu gitu. Jadi nanti si WP itu berpikir seperti ini loh. Si WP itu di kepalanya si WP ini ya akan berpikir seperti ini. Gue waktu itu terdampak COVID loh. Gue memang terdampak COVID, bahkan anggota keluarga ada yang meninggal gitu ya. Bisnis juga terdampak COVID dan sebagainya gitu. Dan gue sudah lapor kok DTP-nya, bukan belum lapor ya. Gue sudah lapor, gue sudah berusaha lapor dan sudah terbit bukti lapor gitu ya. Sudah terbit bukti lapor gitu. Kalau memang gue tidak eligible, tidak qualified untuk DTP, seharusnya gue dikasih tahu pada saat gue lapor dong gitu ya. Jadi kalau gue tidak eligible, seharusnya gue dikasih tahu pada saat gue lapor, gitu loh. Bukan pada saat 2 tahun kemudian, gitu. Ya. Jadi kok bisa gue dapat bukti lapor DTP kalau ini memang not eligible, gitu loh. Kalau gue dapat bukti lapor DTP, DTP-nya, maka gue beranggapan gue sudah eligible, gue sudah qualified, gue sudah dapat. Lagi pula, anggaran pemerintah sudah turun untuk itu. Ya kan? Setiap laporan yang sudah dilaporkan, anggaran pemerintah sudah terbit, sudah keluar untuk itu gitu. Jadi kan harusnya sistem pajak itu yang error, bukan gue yang error. Itu di kepala WP nih ya, gitu. Karena kan apa? Gue sudah dapat bukti potongnya. Nah, kalau mungkin gara-gara KLU atau gara-gara e-billing gitu, terus DTP menjadi not eligible, seharusnya masalah ini itu bisa teratasi ketika gue lapor gitu loh. Ketika gue klik lapor, seharusnya sistem itu langsung men-screening, langsung memotong gue supaya gue tidak menghasilkan bukti lapor gitu loh, supaya gue tidak salah paham bahwa gue eligible. Seharusnya langsung dipotong di situ, langsung terdeteksi oleh sistem bahwa oh nggak bisa nih, KLU lu tolong diubah dulu dong. Nah harusnya gitu, di sistem harusnya bisa bisa melakukan seperti itu. Nah tetapi kan nggak begitu teman-teman ya. Justru sistem DJP itu tidak mengakomodir sehingga banyak orang salah lapor dan akhirnya WP merasa ya gara-gara sistem lu yang error, gua yang salah lapor gitu loh, bukan gara-gara salah gua dong. Dan ternyata 2 tahun kemudian barulah diketahui ada salah legal formal ini yang mana itu menyebabkan gua harus bayar gitu, harus bayar DTP yang sudah ada bukti lapornya dan negara sudah keluar ke uangnya gitu. Jadi bisa dimaklumi menurut gua sih ya. Ini menurut gua lebih cenderung kesalahan oleh DJP bukan oleh wajib pajak gitu. Wajib pajak memang salah karena tidak paham legal formal, yang tidak teredukasi juga, tetapi dari sistem DJP-nya, dari sistem sistem DJP online-nya seharusnya bisa menghindari masalah ini. Karena semua ini kan masalah digital aja, dengan masalah digital aja, semestinya semua itu bisa diatasi dengan sistem digital yang mana tidak dilakukan oleh DJP. Gitu teman-teman ya. Dan sampai hari ini akhirnya muncul masalah-masalah seperti ini. Oke teman-teman, itu argumen gue ya mengenai DTP ini. Jadi menurut gue seharusnya DTP ini tidak usahlah jadi masalah bagi WP saat ini 2023 gitu ya. Sudah berlalu 2 tahun kemudian dari 2021 kan. Nah, jadi tinggal pemerintah deh ngomong deh ke BPK, ke auditor. Kan ini masalah pasti muncul gara-gara auditor. Nah, coba ngomong deh ke auditor gitu. Ini semua niat baik, semua tidak ada niat buruk dan tidak ada kesengajaan. Tolonglah dikompensasi lah gitu. Nilai juga nggak besar kok, nilainya nggak besar, effortnya itu nggak sebanding dengan hasil gitu ya. Si AR mesti ribet bolak-balik ke KP, ke AR, ke WP, mesti dipanggil, mesti konseling, mesti makan waktu lagi. Sementara kan dia punya waktu yang lain bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Dan gue mau promosi lagi teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah stres dengan konsultan pajak Anda ya. Kalau konsultan pajak Anda konsultan pajak atau mungkin calon konsultan pajak atau mungkin konsultan pajak yang sudah tidak aktif gitu ya, atau Anda petugas pajak atau Anda mahasiswa, karyawan. Kalau lu pengen punya bisnis dan sukses dalam bisnis pajak dan akuntansi, ya terutama di dunia pajak akuntansi, sampai lu bisa pengen punya omset 1 miliar per tahun, contohnya 1 miliar per tahun, gimana caranya? Nah, gue membuka kelas baru buat teman-teman, program konsultan pajak pinter, guys. Oke. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda, hingga bisa mencapai omset miliarder di era digital ini ya, dalam kurun waktu 2 tahun atau kurang, teman-teman ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step, nah, diajarin secara langsung ya, dari saya langsung, ada live coaching online langsung dari saya. Nah, teman-teman nanti akan tergabung dalam komunitas yang eksklusif PKPP ya, itu paling penting ya.
Nanti ada video pembelajaran step by step buat teman-teman. Dan yang paling penting, kita akan berjumpa secara langsung di live coaching interaktif setiap hari Sabtu. Sabtu pagi atau Sabtu malam gitu ya teman-teman ya. Oke guys, teman-teman bisa manfaatkan promo 85% di bulan ini. Langsung daftar ke www.programkpp.com ya untuk bergabung sana. www.programkpp.com. Oke teman-teman, sampai jumpa di kelas pertama Anda.